hipertensi masih menjadi masalah kesehatan di kalangan masyarakat. Seringkali hipertensi tidak menunjukkan gejala. Jika tidak ditangani, hipertensi dapat menyebabkan stroke, penyakit jantung koroner, gagal ginjal, serta gagal jantung. Hipertensi tidak hanya menyerang lansia saja, remaja dan orang dewasa awal juga bisa loh terkena hipertensi dan seringkali selalu dihiraukan. Hipertensi tidak dapat disembuhkan, namun bisa dikendalikan. Gimana sih caranya? Nah, di video kali ini, Ilmu Giziku akan membahas mengenai cara mengendalikan hipertensi dengan terapi diet. Yuk simak videonya, tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya ya. Menurut JNC7 tahun 2017, tekanan darah normal itu jika berada di bawah 120/80. Jika sudah masuk ke dalam kategori hipertensi, perlu dilakukan terapi diet khusus bagi pasien hipertensi. Apa saja sih terapi dietnya? Konsumsi natrium yang berlebihan telah terbukti dapat meningkatkan tekanan darah yang signifikan dan telah dikaitkan dengan timbulnya hipertensi dan penyakit kardiovaskular. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2013 menyebutkan bahwa anjuran konsumsi natrium yaitu tidak lebih dari 2000 mg atau setara dengan 1 sendok teh garam per hari. Kenapa sih konsumsi natrium yang berlebihan dapat menyebabkan tekanan darah tinggi atau hipertensi? Dalam buku Dietetik Penyakit Infeksi menyebutkan bahwa natrium bersifat menahan air yang dapat memberikan efek ketidakmampuan tubuh untuk membuang garam, sehingga terjadilah peningkatan tekanan darah. Natrium bukan hanya terkandung di garam saja ya, natrium juga banyak terkandung dalam makanan berkemasan atau makanan proses, seperti sosis, ikan asin, kornet, kecap, margarin, bumbu mie instan, dan keripik kemasan. Jadi lebih baik hindari membeli makanan berkemasan bagi orang dengan tekanan darah tinggi atau dianjurkan untuk melihat terlebih dahulu kandungan natrium pada tabel nutrisi. Disarankan untuk memilih produk rendah natrium. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Walton tahun 2014 dengan judul Health Effects of Sodium and Potassium in Humans menyebutkan bahwa meningkatkan asupan kalium dapat menurunkan tekanan darah dan memiliki potensi dalam mengurangi angka kejadian dan kematian akibat dari penyakit kardiovaskular. Selain itu, artikel yang dikeluarkan oleh Harvard University menyebutkan bahwa asupan kalium yang tinggi dapat membantu mengendurkan pembuluh darah dan mengeluarkan natrium, sehingga dapat menurunkan tekanan darah. Dalam tabel angka kecukupan gizi atau AKG tahun 2019, anjuran konsumsi kalium bagi orang dewasa yaitu 4.700 mg per hari. Apa aja sih makanan yang tinggi akan kalium? Pisang, legum, dan susu kedelai merupakan contoh makanan tinggi kalium. Asupan kalsium yang dianjurkan dalam tabel AKG tahun 2019 bagi orang dewasa adalah 1000 mg. Asupan kalsium sendiri sangat penting loh dalam mengatur tekanan darah, yaitu dengan cara membantu kontraksi otot-otot pada dinding pembuluh darah serta memberikan sinyal untuk melepas hormon yang berperan dalam pengaturan tekanan darah. Makanan tinggi kalsium seperti susu sapi, sayuran hijau, susu kedelai yang telah difortifikasi, serta ikan yang dimakan bersama tulangnya seperti ikan sarden sangat dianjurkan bagi penderita hipertensi. Magnesium merupakan salah satu mineral yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Tugas dari mineral ini adalah untuk membantu otot jantung berelaksasi. Tugas magnesium berlawanan dengan kalsium, di mana kalsium membuat otot jantung berkontraksi. Nah, kolaborasi antara kalsium dan magnesium berguna untuk mempertahankan irama jantung tetap normal. Magnesium dan kalsium dapat membantu menurunkan tekanan darah jika
jika asupannya digabungkan. Contohnya nih, kalau teman-teman lagi makan ikan sarden, kombinasikanlah dengan sayuran hijau seperti bayam sebagai sumber magnesium. Rekomendasi asupan magnesium sendiri yaitu 360 mg per hari untuk laki-laki dan 330 mg per hari bagi perempuan. Selain itu, kandungan magnesium juga terdapat pada pisang, coklat, legum, dan biji-bijian seperti kuaci. Asupan serat yang rendah dapat menjadi penyebab hipertensi. Kok bisa sih? Nah, asupan serat yang rendah dapat menyebabkan penumpukan lemak. Penumpukan lemak yang tinggi di dalam tubuh dapat meningkatkan kadar kolesterol di pembuluh darah, sehingga dapat menyebabkan penyumbatan. Akhirnya, kerja jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh lebih berat. Akibat adanya penyumbatan, sehingga terjadilah hipertensi. Asupan serat yang dianjurkan bagi orang dewasa yaitu kurang lebih 35 gram per hari. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Inggita Kusumastuti dengan judul "Asupan protein dan kalium berhubungan dengan penurunan tekanan darah pasien hipertensi rawat jalan," menyebutkan bahwa semakin tinggi asupan protein, maka semakin rendah tekanan darah pada pasien hipertensi. Asupan protein yang tinggi baik dari protein hewani dan nabati dapat menurunkan tekanan hipertensi. Kebutuhan protein bagi orang dewasa adalah 15-20% dari kebutuhan energi harian, atau sekitar 1-1,2 gram per kilogram berat badan. Selain itu, asupan tinggi protein nabati seperti tempe, tahu, dan legum, serta asupan protein rendah lemak yang cukup seperti daging ayam tanpa kulit, ikan, susu bebas lemak, dan putih telur sangat dianjurkan bagi penderita hipertensi. Batasi protein tinggi lemak seperti sosis, kornet, dan jeroan. Telah terbukti bahwa asupan lemak jenuh yang tinggi dapat meningkatkan kadar kolesterol di dalam darah. Kurangilah konsumsi makanan tinggi lemak jenuh seperti gorengan, jeroan, dan daging proses. Tenang aja kok, teman-teman masih bisa loh konsumsi makanan berlemak, tapi dari lemak tidak jenuh ya, seperti alpukat, biji-bijian, ikan, dan kacang-kacangan seperti kacang tanah dan kacang mete. Asupan lemak bagi orang dewasa yaitu 25-30% dari kebutuhan energi harian. Selain terapi diet, teman-teman juga perlu nih menghindari aktivitas atau konsumsi yang dapat meningkatkan tekanan darah, seperti merokok dan minum minuman beralkohol. Lakukanlah aktivitas fisik atau olahraga minimal 150 menit per minggu untuk mengontrol berat badan, karena salah satu faktor hipertensi adalah kegemukan. Oleh karena itu, tetap jaga kesehatan dengan menjalankan pola hidup gizi seimbang, karena kesehatan itu dimulai dari gizi. Saya Gabriela dari Ilmu Giziku, pamit undur diri ya. See you on the next video. Bye!